PKB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Putra Sanggam. Disajikan oleh Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Darah Putra Sanggam episode ke-9, Kisah Saur Sepuh, produksi Harapana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Darah Putra Sanggam pada babak ke-42 ini menampilkan M. Adang sebagai Ki Jara, Wendaka Lubis sebagai Jamali, Jujung AS sebagai Ki Demang, Miharja sebagai Kepala Desa, Tatang sebagai Tukang Warung, dan Waluyo sebagai Arya Dengka. Inilah Darah Putra Sanggam babak ke-42. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum Prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu Prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum Prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum, dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Pada kisah yang lalu dikisahkan betapa terkejutnya Kepala Desa Waruga dan Pak Nerveli ketika melihat Ki Demang Cangkudu datang dengan 20 anggota pasukan berkuda. Dan ketika mereka diberitahu bahwa penolong mereka adalah Tuanku Brahma, kedua orang pemuka desa itu pun pingsan. Ki Demang Cangkudu sangat terkejut dan merasa heran kenapa Kepala Desa Waruga dan Pak Narveli tersebut menjadi pingsan. Dengan segera diperintahkannya orang-orang untuk mengangkat kedua orang yang pingsan itu ke tempat yang teduh. Bagus, pingsannya tidak lama. Udara yang sejuk di bawah pohon yang rindang membuat kalian berdua ini cepat siuman. Betapa dungunya aku terhadap rajaku sendiri tidak kenal. Kita orang desa yang terpencil. Kita hanya mendengar dari cerita orang. Begitupun hanya sepintas-sepintas tentang Sri Baginda Maharaja Brahma Kumbara. Lalu Tuanku Brahma bertindak apa saja selama di sini? Menolong para penderita sakit. Dengan pertolongan pertama, maksudnya
pencegahan sementara sebelum nanti diobati dengan obat yang semestinya Iya. yang akan dibawa oleh siapa itu? Tumenggung Jamali. Apa? Tumenggung Jamali. Ya, Satria Madangkara itu maksud saya Tuanku Brahma bersabda bahwa dia akan segera menghubungi Tumenggung Jamali untuk datang sendiri ke sini dan memberantas wabah penyakit yang melanda desa ini. Waduh. Urusannya jadi runyam ini. Bagaimana, Ki Demang? Peristiwa ini buntutnya jadi panjang. Sekarang sudah jadi urusan pemerintah pusat. Bukankah itu lebih baik, Ki Demang? Biar orang pusat mengetahui kesulitan kita, rakyat kecil di desa terpencil. Kau enak saja berbicara begitu. Tapi aku pasti mendapat murka dari Kanjeng Tumenggung Jamali. Aku nanti yang ditekan oleh Tumenggung Jamali. Kenapa sampai tidak ada tabib di daerah Waruga ini? Kalau tidak ada, kenapa tidak memberi laporan ke Kadipaten? Kenapa keadaan seperti itu dibiarkan saja? Dan bagaimana? Dan sebagainya. Ini semua gara-gara kalian berdua yang tidak sabaran, cerewet, tidak bisa diatur. Sudah aku katakan, sabar. Iya. Kalian tidak usah pergi ke Kademangan Cengkudu pun. Aku sudah tahu keadaan di desa Waruga ini. Iya. Aku tahu di sini tidak ada tabib. Semuanya itu sudah aku pikirkan. Aku sudah punya rencana untuk meminta bantuan pengadaan tabib ke Kadipaten Singkur. Kalian diam saja. Tidak usah ikut-ikutan mengatur. Kalian harus percaya kepadaku sebagai Demang yang mewakili kalian. Tapi sekarang semuanya sudah terlanjur. Perkara ini sudah sampai ke tingkat paling atas. Sampai-sampai Sri Baginda Tuanku Brahma memerintahkan Kanjeng Tumenggung Jamali untuk turun tangan langsung. Ini kan namanya sudah keterlaluan. Perkara sepele seperti ini sebenarnya tidak perlu sampai diketahui oleh pemerintah pusat. Cukup diurus sendiri sampai tingkat kadipaten saja. Akibat perbuatan kalian yang seperti anak-anak, kita semua mendapat murka dari raja. Kami mohon maaf, Ki Demang. Kami tidak bermaksud melibatkan Ki Demang ke dalam kesukaran. Itu semua akibat dari ketidaktahuan kami terhadap penolong kami, yaitu Satria Madangkara. Seandainya waktu itu kami tahu siapa Satria Madangkara itu, ya tentulah kami tidak akan membuka secara terang-terangan dari ketidakberesan di daerah kita ini. Apa? Ya. Tidak beres? Ya. Hanya perkara karena tidak ada tabib di desa ini. Kau namakan tidak beres? Maksud saya, ya, ada sedikit yang meleset begitu. Kau harus belajar bicara yang betul, Narweli. Iya, Ki Demang. Di dalam urusan yang menyangkut aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di Keraton Madangkara, sedikit saja salah bicara, akibatnya akan fatal. Buntutnya akan panjang. Maaf, Ki Demang. Ya. Sudah. Ya. Aduh, maaf ini. Semuanya sudah terjadi. Mau bicara apa lagi kita? Ya, bagaimana? Sekarang aku akan kembali ke Kademangan. Aku perintahkan kepada kalian. Iya. Bila nanti Kanjeng Tumenggung Jamali datang, kalian jangan banyak mengobrol kata yang tidak perlu. Iya. Bicara seperlunya. Iya. Kalau tidak ditanya, jangan nyerocos, cerewet seperti perempuan. Nanti aku sendiri yang akan mendampingi Kanjeng Tumenggung Jamali selama beliau berada di sini. Paham? Iya. Paham, Ki Demang. Iya. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum Prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu Prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas.
Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Tuanku yang mulia. Senopati Indra Kumala, kemarilah. Daulat tuanku. Apakah Tumenggung Jamali sudah berangkat? Sudah tuanku. Naik apa? Menunggang kuda. Dengan siapa? Sendiri tuanku. Jaga dia. Dikawal tuanku? Iya, dikawal tapi dari jarak jauh. Pengawalan tersembunyi. Benar. Daulat tuanku. Titah tuanku hamba lakukan. Pasukan khusus yang harus melaksanakan pengawalan terhadap Tumenggung Jamali. Apakah dipimpin sendiri oleh hamba tuanku atau oleh panglima yang lain? Tetap dipimpin olehmu. Tapi kau akan didampingi oleh Panglima Ringkin, karena dialah yang akan memberikan keputusan terakhir kalau keadaan terpaksa. Daulat tuanku. Tapi bolehkah hamba bertanya? Boleh. Apakah perjalanan Tumenggung Jamali akan menempuh mara bahaya sehingga memerlukan pengawalan khusus? Aku mencium sesuatu yang tidak beres. Itulah makanya aku mencemaskan keselamatan Tumenggung Jamali. Daulat tuanku. Bila terjadi bentrokan, dan yang bentrok itu Tumenggung Jamali dengan pihak lain, kau jangan tergesa-gesa ingin langsung turun tangan melindungi Tumenggung Jamali. Tapi biarkan dulu. Lihat dan dengar. Siapa lawannya itu? Dan apa saja yang dibicarakan. Dengan begitu kau akan punya alasan yang kuat bila tiba saatnya untuk turun tangan. Daulat tuanku. Juga harus melihat kekuatan lawan. Jadi tidak terpaku pada kebiasaan yang sejak lama dipakai di dalam siasat pertempuran. Di mana pasukan dulu yang dikerahkan, kalau tidak kuat, baru para pimpinan pasukan yang turun. Tidak. Tidak harus selalu begitu, Panglima. Kau amati dulu kekuatan musuh. Bila kekuatan musuh mengharuskan kau duluan yang turun, kaulah yang turun. Kemudian baru pasukan dikerahkan. Paham? Paham tuanku. Nah, segera kerjakan. Daulat tuanku. Segera hamba kerjakan. Kau Mantili, ada apa? Tadi di pintu gerbang istana, saya berpapasan dengan Senopati Indra Kumala. Katanya habis menghadap kepada Kakang. Dititahkan untuk mengawal Tumenggung Jamali dengan cara pengawalan dari jarak jauh. Kenapa begitu, Kakang? Adakah sesuatu yang tidak beres pada diri Tumenggung Jamali sehingga dia harus dikawal atau diawasi dari jarak jauh? Bukan Tumenggung Jamalinya yang tidak beres. Tapi ada sesuatu yang tidak beres mengenai penyebaran tabib-tabib ke desa-desa. Ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menghambat kelancaran penempatan tabib-tabib di desa-desa tersebut. Tabib-tabib itu memang perlu diperingatkan dengan keras. Semakin hari semakin bertingkah, manja. Tidak mau ditempatkan di desa, maunya di kota melulu. Sudah itu, seenaknya saja pasang harga. Kakang Brahma terlalu memberikan kebebasan sih kepada mereka. Terlalu dimanja. Loh, tabib itu manusia biasa, Mantili. Haknya sama dengan rakyat Madangkara lainnya. Dia berhak menentukan ingin tinggal di mana. Kecuali kalau mereka dibiayai oleh kita. Yakni dibebaskan dari semua biaya belajar di waktu mereka masih belajar menuntut ilmu tabib di perguruan tabib.
lalu diasramakan, kemudian diberi uang saku. Nah, kalau begitu, kita bisa mengatur mereka, sebab mereka terikat kepada kita. Tapi kan kenyataannya tidak begitu. Yang mau belajar ilmu tabib di perguruan tabib siapa saja boleh. Syaratnya harus membayar biaya belajar. Karena guru-guru tabib yang mengajar di perguruan tabib itu kan harus dibayar. Sudah itu, tidak diasramakan, tapi tinggal sendiri-sendiri di tempat tinggalnya masing-masing. Nah, dengan begitu, tidak ada alasan bagi kita untuk mengikat mereka dengan ikatan yang memakai peraturan tertentu. Kalau begitu, diikat saja. Yang mau belajar di perguruan tabib tidak usah bayar apa-apa. Lalu mereka semuanya dikumpulkan dalam satu asrama tabib. Kemudian diberikan uang saku tiap bulan. Nah, dengan begitu kalau mereka sudah tamat, terikat kepada kita. Dengan demikian, kita bisa mengatur perputaran tabib-tabib di seluruh wilayah kerajaan Madangkara. Usulmu memang bagus, Mantili. Tapi biayanya terlalu besar. Sedangkan kita ada hal-hal lain yang lebih penting. Juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi di sini masalahnya bukan terikat atau diikat, tapi kesetiaan. Rela mendarmabaktikan ilmunya bagi kepentingan rakyat. Nah, watak itulah yang tidak ada pada diri tabib-tabib itu. Kalaupun ada, sangat tipis. Kalau begitu, di perguruan tabib tidak hanya diberikan pelajaran ilmu tabib melulu, tapi juga ditanamkan semangat mengabdi, cinta tanah air, rela berkorban demi kepentingan rakyat kecil. Hal itu sudah diberikan di perguruan tabib. Tapi entah cara mengajarkan yang kurang bermutu, atau para tabib itu sendiri yang memang tipis rasa pengabdiannya. Kalau begitu, guru-guru tabib itu dipanggil semuanya ke sini, ke istana. Lalu dikembleng lagi, supaya lebih pandai kalau mengajar kepada murid-muridnya. Mantili, guru-guru tabib yang mengajar di perguruan tabib itu bukan anak kecil. Mereka adalah guru besar. Orang-orang yang pintar dan ahli. Mereka lebih tahu dari kita bagaimana menjadi guru yang baik. Tapi buktinya tidak baik. Nah, bagaimana itu Kakang Brahma? Ya, memang hal ini merupakan kelemahan kita. Tapi masalahnya tidak bisa diselesaikan sekali jadi. Sebab menyangkut berbagai hal yang saling kait-mengkait. Tapi bukan tidak bisa ditanggulangi. Kita memang akan melakukan pembenahan. Semuanya harus dibenahi sampai tuntas. Meskipun sebenarnya sudah terlambat. Tapi itu tidak apa. Daripada tidak sama sekali, kan? Iya, Kakang. Sampurasun. Rampes. Hah, Kijara. Mari masuk. Naiklah ke pendopo. Terima kasih. Menilik wajahku yang kusut. Nampaknya ada sesuatu yang istimewa. Betul sekali, Kijara. Aku ini sedang pusing 7 keliling. Ada perkara apa? Kanjeng Tumenggung Jamali mau datang meninjau desa Waruga. Oh ya? Benar. Jadi kedatangan kau sangat tepat. Aku jadi ada teman yang bisa diajak bertukar pikiran. Gampang. Gampang bagaimana? Buat dia mabuk kepayang. Apa? Mabuk kepayang? Ya. Caranya dengan meninabobokan dia oleh aneka ragam yang enak-enak. Pesta yang meriah, hiburan yang ramai, makanan yang lezat-lezat, dan sebagainya. Ladeni dia dengan sebaik-baiknya. Sediakan 5 orang gadis yang cantik-cantik untuk meladeni segala kebutuhan Kanjeng Tumenggung Jamali. Percayalah, dia pasti akan mabuk kepayang, lupa kepada tugas, bahkan untuk pulang kembali ke keraton di ibu kota Madangkara merasa enggan karena sudah keenakan di sini. Ya. Aku setuju. Aku akan melaksanakannya. Kena flu lagi aku.
sakit kepala, pilek, dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum, dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Aku sudah sampai di padang ilalang Bukit Cermi. Berarti aku sudah dekat ke Kademangan Cangkudu. Dan perjalananku menuju ke desa Waruga sudah dekat. Sebab kalau sudah melewati Kademangan Cangkudu, langsung terus, tidak ada Kademangan lagi. Juga tidak ada desa lainnya lagi, kecuali desa Waruga. Iya, untung dulu aku pernah jadi pengembara ketika bersahabat dengan Lasmini. Ya, sehingga meskipun aku sudah lama tidak mengembara, karena lama jadi pejabat tinggi tinggal di keraton, tapi masih ada sisa-sisa kepandaianku di dalam menunggang kuda di alam yang ganas. Baiklah, aku akan memacu kuda memasuki Kademangan Cangkudu. Iya. Kidemang, Arya Dengkat. Ya, Kanjeng Tumenggung Jamali sudah sampai ke kaki Bukit Cerme. oh, Benarkah? Anak buah kita yang disebar di daerah perbatasan melaporkan kepada saya bahwa mereka melihat seekor kuda berlari kencang menuruni Bukit Cerme. Dan sekarang sudah melintasi padang ilalang. Penunggangnya seorang laki-laki yang gagah, berpakaian mewah. Pasti dia Kanjeng Tumenggung Jamali. Bagus. Kalau senja ini dia sudah melintasi padang ilalang di kaki Bukit Cerme itu, maka besok siang dia akan sampai di pintu gerbang batas kota Kademangan. Ya, betul Kidemang. Cepat panggil semua anggota panitia penyambutan. Sekarang sudah kita persiapkan segala sesuatunya, supaya besok siang sudah siap semuanya. Baik, Kidemang. Pintu gerbang kota Kademangan Cangkudu sudah nampak di depan mata. Tepat dengan rencana. Pada waktu siang aku memasuki Kademangan Cangkudu. Di Kademangan Cangkudu, aku istirahat cukup 1 hari saja. Dan besok pagi melanjutkan perjalanan ke desa Waruga. Bila Ki Demang Cangkudu akan ikut menyertai aku, ya boleh saja. Atau kalau dia menyediakan beberapa orang pengawal, ya, aku pun tidak akan keberatan. Apa itu? Dari pintu gerbang Kademangan keluar 5 orang penunggang kuda.
Dan nampaknya mereka menuju ke sini. Selamat datang di Kademangan Cengkudu. Paduka yang mulia Kanjeng Tumenggung Jamali. Menilik dari pakaian seragam yang kalian pakai, nampaknya kalian para petugas Kademangan. Daulat Kanjeng Tumenggung. Saya Arya Dengkak, wakil Kidemang Cengkudu. Oh, terima kasih atas sambutan kalian. Daulat Kanjeng Tumenggung. Dari mana kau tahu kalau aku mau datang? Dari Kidemang Cengkudu sendiri. Lalu, dia tahu dari siapa? Hamba kurang tahu, Kanjeng Tumenggung. Hamba hanya mendapat perintah untuk menyambut paduka Kanjeng Tumenggung di tapal batas Kademangan. Baiklah, mari kita berangkat. Daulat Kanjeng Tumenggung. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih, minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Tumenggung Jamali sangat terkejut oleh sikap para pegawai Kademangan Cangkudu yang hangat, bahkan agak berlebihan. Sikap mereka yang ramah tamah, wajah cerah ceria, terasa seperti dipaksakan, serta badan yang terbungkuk-bungkuk sebagai suatu sikap yang dibuat-buat, tidak keluar dari hati yang tulus. Namun, Tumenggung Jamali tidak menunjukkan keheranan ataupun wajah yang masam, akan tetapi tetap bersikap wajar. Sementara itu, di rumah Kidemang Cangkudu, nampak kesibukan yang lain dari biasanya. Di dapur, beberapa wanita sibuk mempersiapkan masakan yang enak-enak. Sebagian lagi membersihkan rumah, lantai dipel hingga mengkilap. Perabotan rumah dan hiasan dinding dibersihkan dari debu-debu yang melekat, sehingga nampak cemerlang. Sedangkan Kidemang sendiri berjalan hilir mudik mengatur para pekerja agar semuanya berjalan dengan baik untuk menyongsong kedatangan Tumenggung Jamali. Apakah Tumenggung Jamali akan terbius oleh sambutan yang hangat dan berlebihan itu? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas.